Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini saya kedatangan dua orang tamu, yaitu Pak Heri bersama dengan Ibu. Beberapa waktu yang lalu beliau memberitahu kepada saya bahwa usaha dari istri ini ditutup oleh orang, yaitu kalau orang datang selalu berkata, wah tempatmu itu tutup. Tetapi kadang orang mengatakan tempatmu terlalu rame sehingga aku nggak bisa. Nah, padahal tempat usahanya ibu ini sebagai salon ya Bu ya, salon itu dan perias manten itu sedang santai-santai saja, buka, nggak ada konsumen datang. Nah, ketika itu Pak Heri ini berkata kepada saya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Orderan itu sepi, tidak ada satupun orang yang order. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah ajarkan bagaimana cara mengatasi hal ini, dan hasilnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Yaitu sekarang sudah mendapatkan orderan kembali, dan ada banyak hal-hal yang aneh yang sebentar Pak Heri akan sampaikan kepada kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan dunia supranatural, kita jangan berdoa seperti orang Kristen pada umumnya berdoa. Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Itu salah. Di dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang pertama dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan. Nah, kadang kebanyakan orang Kristen yang berkata Tuhan tolonglah, Tuhan akan bilang, aku sudah memberi kuasa kepada kamu, pergunakan kuasa itu. Dan setelah saya memberikan sedikit pengarahan bagaimana Pak Heri itu mengkuduskan tempat, memagari, dan melakukan penyerangan dalam dunia supranatural, hasilnya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan kesaksian dari Pak Heri ini. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Jadi begini, setelah kita pulang dari Bapak Lukas di gereja ini, kita bawa minyak. Terus malamnya sekitar pukul 1 kita mengadakan doa seperti yang Bapak Lukas perintahkan. Tapi keadaan waktu itu sangat mencekam sehingga istri saya takut. Bahkan peliharaan kami juga tidak mau datang ke tempat usaha kami, dia nunggu di sana. Akhirnya kita doakan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam Tuhan Yesus Masa juga dalam kuasa Roh Kudus. Kita tabur-taburkan, mereduskan. Di dalam ruangan selesai, baru di luar ruangan. Setelah di luar ruangan kita pagari itu, waktu pemagaran itu istri itu melihat seperti kilat perak putih cercep gitu. Nah, setelah itu selesai, kita doakan sudah semua selesai. Itu hari berikutnya, besoknya kita lakukan lagi. Oh belum, paginya itu ternyata di dalam rumah kami itu ada lampion. Itu lampion itu patah dengan sendirinya, padahal tidak ada orang yang mematahkan. Semua keluarga sudah saya katakan catanya nggak ada. Jadi lampionnya itu terpotong tengahnya, yang satu tetap di atas, satu ke bawah. Itu terus banyak pelanggan yang datang kembali. Yang terjadi seperti itu. Pelanggan yang datang. Pelanggan satu orang, bukan pelanggan, orang baru. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa. Belum, tidak ada orang sama sekali. Terus hari berikutnya 2 itu rasanya agak tenang, istri berani. Kita ciprati lagi, kita doa lagi di situ sampai lama, itu jam-jam 1:30 lah di situ. Akhirnya paginya juga. Oh, malam kedua istri melihat penampakan seperti gangsing di depan pintu, begitu terus keluar. Nah, selesai, kita tetap tenang, tetap lawan terus. Akhirnya pada hari ketiga, berhubung minyaknya 2 tinggal sedikit,
sorenya ya. Sorenya hari ketiga itu kita doa, tapi sebelum malam sore, cuma sore. Penyembahan pujian dengan istri, tiba-tiba istri berbahasa roh. Dan setelah berbahasa roh ada suara seperti rumah kita dihujani batu, Pak. Kerikil keras sekali itu. Terus semakin menjadi-jadi, akhirnya dengan kuasa Roh Kudus itu saya nantang semua kuasa gelap di situ. Seperti itu. Kemudian sudah selesai, tenang, kita tanya ke anak saya. Ternyata anak saya mendengarkan. Saya juga tidak, cuma ibu, bapak saya nggak dengar apa-apa. Ada satu rumah. Seperti itu. Terus malamnya minyaknya tinggal sedikit, kita doakan lagi, kita pujikan lagi. Tidak terjadi apa-apa. Tenang. Tapi sorenya, Pak, ini yang di luar dugaan kami. Memang selama pada hari kedua dan hari ketiga ada kejanggalan. Anak saya yang nomor pertama itu sering marah-marah sendiri. Jadi tanpa sebab dia selalu bikin ulah. Nah, yang pada hari Sabat kemarin, kita sore jalan di daerah Janti sana, kita beli empek-empek sama es buah itu. Nah, itu saya sudah pesan kepada pembelinya, sedangkan saya belum. Nah, saya mau pesan begini lagi, ini tiba-tiba saya melihat wajah istri saya itu melotot matanya, marah dengan saya kaget, Pak, ada apa ini? Akhirnya di situ kita hampir sempat bertengkar. Tapi saya katakan ini tidak mungkin, nggak seperti ini. Dan istri saya hebatnya di rumah dia nggak menyadari kalau marah. Nah itu, Pak, aslinya kita. Jadi selama waktu terjadi kemarahan itu ibu nggak ngerasain apa-apa? Padahal dia melototi saya sama marah-marah itu. Waduh, ini ada apa ini? Yang kita pulang, kita selesaikan di rumah, hanya kita sadar bahwa ini bukan dari kita, mungkin saya yang itu energi lain yang memakai ibu ya untuk menjadi pengacau dalam rumah tangga ya. Terus tapi Sabtunya sebelum hari Sabat, sebelum jam 6 itu memang dia di rumah ada sesuatu yang dia ingin keluar dari sini, Pak. Karena maaf kata, istri saya latar belakangnya Muslim, dia orang pondok, sampai sekarang keluarganya di Surabaya masih Muslim. Jadi dia masuk Kristen sekitar 45 tahun ini. Jadi dia juga dulu sampai kiai-kiai juga mainnya gitu, pasangi susu. Wah. Kalau dihitung nominal mungkin sudah ada depan motor satu. Waduh. Itu. Ya itu mungkin yang lain sudah keluar tapi tinggal satu. Kemarin dia bingung sendiri. Cuman pas dipakai minyak cuma diciprati sedikit gini, Pak. Nah efeknya dia pusing, kelihatan sekali di sini barangnya itu menonjol-nonjol itu kan belum keluar. Seperti itu, Pak Lukas. Nah itu kan tanda bahwa sebetulnya ketika kita berkonfrontasi dengan kuasa kegelapan, kan yang Tuhan mau itu keberanian kita. Artinya seperti Pak Heri sendiri bersama Ibu itu diberi kuasa yang sama seperti pendeta-pendeta yang lain. Jadi kita bukan mengandalkan pendeta, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya toh. Jadi ya saya bersyukurlah melalui kesaksian ini ya yang usahanya ditutup orang, ya sekarang sudah mulai ada orderan kembali. Ya, karena pada waktu itu katanya ya banyak orang yang datang, usahanya tutup gitu. Tutup karena banyak orang. Kalau datang, loh kok usahanya tutup, padahal kita buka. Kadang mau datang di situ rame nggak jadi, seperti itu, Pak. Dan itu langsung terus menerus. Padahal kosong saja. Kosong saja buka. Banyak kejanggalan juga, kadang bau wangi, kadang bau busuk, seperti itu. Ya, inilah kesaksian saudara-saudara yang cukup luar biasa. Saya berharap ketika saudara berhadapan dengan kuasa kegelapan, ya kita jangan takut untuk lakukan konfrontasi, karena kita sudah mengenal kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi dalam hal ini saudara nggak perlu takut ketika berhadapan dengan roh-roh kegelapan, karena bagaimanapun juga pemenang pasti akan ada di pihak kita, gitu ya. Jadi bagi jemaat yang menyaksikan video ini, saya katakan bahwa justru disinilah kita buktikan bahwa di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah itu ada kuasa. Jangan mengatakan bahwa yang ada kuasa tidak perlu pakai nama Yahweh juga ada kuasa. Di dalam nama Yahweh justru kuasanya sangat lengkap, sangat besar sekali. Demikianlah Bapak Ibu Saudara,
kesaksian dari Pak Heri bersama Ibu yang sudah kita dengar bersama bahwa kasih Bapak itu sangat luar biasa. Pada hari pertama itu di samping ada istri melihat cahaya kilat, sebetulnya saya merasakan ada suasana gaduh di dalam ruang usaha saya dan juga di luar, seperti orang berontak itu terdengar sekali. Kemudian saya tanya ke istri, ternyata dia juga melakukan yang sama. Itu sampai kedengaran secara audible ya? Iya, seperti itu. Cari nggak ada. Secara nggak ada. Dan anehnya lagi, bayi tetangga juga nangis. Bayi tetangga nangis. Hari pertama, hari kedua kita lakukan lagi tengah malam jam 1-an nangis lagi. Padahal kita rumah kita tembok, sana juga tembok, kita ngomongnya nggak keras-keras, cuman pelan. Nah, waktu hari kedua itu ada doa yang lupa, saya ulangi lagi, bayi itu nangis lagi. Ya, karena bayi itu kan peka ya dengan kehadiran alam supranatural gitu. Tapi memang puji Tuhan, dulu kita melawan iblis itu hanya dengan doa memohon. Tapi karena kami dikasih tahu, kasih saran oleh Bapak Lukas, maka dengan penuh keberanian saya lawan iblis itu. Saya tidak takut sama sekali, karena kalau saya takut selamanya saya tidak bisa apa-apa. Dan istri juga sudah berjuang untuk melawan apapun yang terjadi, tetap kita lawan dengan iman seperti itu, Pak. Ya, puji Tuhan. Nah, ini sedikit tambahan saudara-saudara yang tadi kesaksian belum lengkap, kita lengkapi ya, supaya saudara bisa semakin lebih mantap bahwa di dalam Tuhan Yesus HaMasiah itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin.